Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat dinten yang berbahagia di sore hari ini menjelang saat-saat kita berbuka puasa di hari ke-10 dari bulan Ramadan dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, saya ingin berbagi sebuah kisah dari untayan tentang siapa orang-orang spesial di balik turunnya Al-Quran. Ini terkait dengan kisah seseorang yang namanya sahabat Jabir bin Abdullah. Siapa Jabir bin Abdullah? Jabir adalah sahabat junior yang masuk Islam pada usia remaja. Jadi sahabat junior artinya masih sangat muda sahabat ini dan masuk Islamnya ketika masih remaja. Artinya termasuk yang langka ya, masuk Islam dan keadaan masih remaja. Ia merupakan putra dari Abdullah bin Amr bin Haram, salah satu sahabat Nabi yang wafat pada perang Uhud. Jadi beliau ini, si Jabir ini adalah putranya Abdullah bin Amr bin Haram yang merupakan salah seorang dari syuhada Uhud. Dari yang 70 orang syuhada Uhud. Ketika Nabi menghimpun pasukan ke Uhud, Jabir sebenarnya ikut mendaftarkan diri menjadi mujahid dalam pertempuran tersebut bersama ayahnya Abdullah. Jadi Jabir ini yang masih remaja ikut daftar untuk menjadi salah seorang barisan dari kaum muslimin. Tetapi Nabi SAW hanya mengizinkan salah satunya, yaitu apakah Jabir, apakah Abdullah, apakah putranya, apakah bapaknya. Dan ternyata Jabir mengalah. Ya, kebayang ya kalau ikut perang di zaman itu, berebut antara bapak dan anak, ingin sama-sama berperang. Kayaknya beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang disuruh berperang, mungkin kata anaknya bapak aja lah yang sudah tua gitu kan. Gitu ya, kalaupun mati kan jadi syahid. Dan ternyata di sini benar, akhirnya Jabir mengalah dan mendahulukan ayahnya untuk mengikuti perang Uhud. Namun sebelum kaum muslimin berangkat menyongsong perang Uhud yang penuh prahara itu, Abdullah, ayahnya Jabir, sempat mendapatkan firasat bahwa dirinya akan mati syahid. Itulah salah satu yang kita pahami kalau yang namanya firasat itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pilihan. Bahkan kematian pun seolah-olah diberitahu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang akan tahu kematian kita ya. Nah, tapi tentunya menakutkan ya kalau kita tahu bahwa akan ada kematian, akan mati tanggal 17 Agustus tahun 2025. Wah, itu mungkin tidak akan membuat pakaian seragam lah, akan bikin sesuatu yang akan bermanfaat untuk bekal di hari akhirat nanti ya. Sedekahkan seluruhnya atau mungkin berjibaku berbuat apa. Sehingga pada tanggal 17 Agustus itu dia nyaris akan sempurna setelah khatimah meninggalnya ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa suatu perasaan khawatir yang kuat ya. Khawatir, kalau sahabat khawatir bukan berarti takut ya, tapi apakah ini benar atau tidak gitu ya. Artinya kalau itu benar berarti alhamdulillah bakal gugur di medan perang. Kalau tidak benar berarti tidak jadi gugur gitu ya. Suatu perasaan kuat meliputi dirinya, diri Abdullah maksudnya, bahwa ia tak akan kembali ke rumahnya. Hal ini sama sekali tak membuatnya sedih, namun justru membuat hatinya bersuka cita. Maka ia pun memanggil anaknya yang bernama Jabir tersebut untuk menyampaikan sebuah wasiat terakhir. Di wasiat terakhirnya, sesungguhnya ayahanda merasa yakin akan gugur di dalam peperangan ini. Bahkan mungkin akan menjadi syuhada pertama di kalangan kaum muslimin.
Dan demi Allah, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling mulia yang ayahanda tinggalkan daripada dirimu, ya, setelah Rasulullah. Jadi artinya sangat sayang ya kepada si Jabir ini. Ya sayangnya kepada Jabir anaknya itu di bawah sayangnya atau di bawah cintanya kepada Rasulullah. Selain itu, sebetulnya ayahanda mempunyai utang, maka lunasilah utangku. Nah ini kalau sekarang mungkin disebut bapak kurang ajar ya. Sudah jelas mau meninggal, ya marah mewariskan hutang ya. Mungkin anaknya akan mencaci maki kepada orang tuanya. Kemudian ayah berpesan agar engkau berbuat baik kepada saudara-saudara perempuanmu. Jadi ada dua wasiat dari Jabir ini, dari Abdullah ini kepada Jabir. Yang pertama tentang utangnya yang harus dilunasi tentunya, dan yang kedua adalah pesan agar menjaga saudara-saudara perempuannya dari Jabir ini. Ketika sang ayah bergabung dengan tentara Muslim dalam perang Uhud, Jabir diminta tetap tinggal di Madinah untuk mengurus keluarga. Jadi jangan beranggapan bahwa Uhud itu masuk Madinah. Enggak, Uhud itu di luar kota. Kalau sekarang seolah-olah sudah menjadi pinggiran kota Madinah. Waktu itu Uhud dengan Madinah itu terhalang oleh kebun kurma, atau katakanlah tidak merupakan satu kesatuan. Kemudian Abdullah memiliki banyak anak perempuan. Karena itu dia memerintahkan putra satu-satunya itu untuk merawat mereka dan tidak ikut berperang. Artinya si saudara-saudara Jabir ini adalah perempuan semua, anaknya Abdullah. Keesokan harinya para mujahidin dan golongan Ansor dan Muhajirin berangkat menuju perang Uhud. Kafir Quraisy datang dengan pasukan hebat dan besar dengan tujuan untuk menyerang Madinah dan menghabisi kaum muslimin. Abdullah bin Amr bin Haram termasuk dalam 50 orang pemanah. Jadi Abdullah ini termasuk dalam kelompok pemanah. Pimpinan Abdullah bin Jubair yang ditunjuk Nabi untuk menjaga garis pertahanan di atas bukit. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Pasukan Quraisy dapat dipukul mundur dan mereka meninggalkan harta gonimah yang berserakan di medan perang Uhud. Jadi di awalnya pasukan Quraisy kalah di perang Uhud, dan kemudian apa yang terjadi? Para pemanah di atas bukit sebenarnya telah diminta Nabi untuk tidak meninggalkan tempat. Memang atas menang atau kalah sampai diperintahkan oleh beliau sendiri atau oleh Rasulullah, diperintahkan harus seperti apa. Tetapi sebagian besar dari mereka tergiur dengan harta barang-barang ghanimah orang Quraisy yang berserakan tersebut, sehingga mereka meninggalkan pos pertahanan dan menuruni bukit untuk mengambil harta ghanimah tersebut. Sang komandan pemanah Abdullah bin Jubair berteriak mengingatkan pesan Rasul SAW, dan tentunya teriakan ini perintah untuk tetap berada di atas bukit. Tetapi mereka mengabaikannya, tinggallah hanya 10 orang. Jadi kalau ada 50, komandannya satu, kemudian yang tinggal 10 orang, berarti ada 39 orang yang meninggalkan posnya. Benar saja, tak lama berselang, sekelompok pasukan berkuda Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam menaiki bukit. Nah, pertahanan tersebut, dan terjadinya pertempuran tidak seimbang dengan 10 sahabat yang tersisa. Jadi kemudian bukit itu dinaikin oleh Khalid bin Walid yang waktu itu menjadi panglima perang kafirin Quraisy sebelum masuk Islam. Kemudian mereka menghabisi atau melawan, menyerang kepada 10 orang yang tersisa di atas, 11 dengan panglimanya. Dalam pertempuran dahsyat itu, Abdullah bin Amr bin Haram bersama para sahabat lainnya berjibaku dengan gagah berani. Mereka, meski kondisi tak seimbang, hal itu sama sekali tak menciutkan nyali para sahabat. Mereka bertempur dengan segala kemampuan dan demi membela agama Allah. Inilah pertempuran terakhir bagi Abdullah bin Amr bin Haram, di mana ia meraih mati syahid yang dia rindukan. Jadi Abdullah
bin Amr bin Haram ini termasuk yang 10 orang pemanah yang tersisa yang tidak tergiur oleh ghanimah dan akhirnya terbunuh di medan perang itu dan menjadi syuhada. Sang anak ya, sang anak Jabir bin Abdullah dan sebagian keluarganya berdiri menangisi jenazah sang ayah yang amat mengenaskan. Jabir bin Abdullah bercerita, ketika ayahku meninggal dunia, aku menyingkap kain penutup wajahnya, maka aku menangis, namun orang-orang melarangku menangis, sedangkan Nabi tidak melarangku. Hal ini membuat bibiku Fatimah ikut menangis. Maka Nabi bersabda, dia menangis atau tidak menangis, malaikat senantiasa akan tetap menaunginya sampai kalian mengangkatnya. Kemudian di kala itu usia Jabir belum 20 tahun. Ia begitu sedih sekaligus bingung dengan wafatnya sang ayah. Sebab dia harus merawat saudara perempuannya dan juga membayar utang ayahnya. Hal itu tidaklah luput dari perhatian Nabi. Beliau pun bertanya perihal kesedihan Jabir. Wahai Jabir, kata Rasulullah, mengapa engkau tampak murung? Kata Nabi. Kemudian Jabir berkata, wahai Rasulullah, ayahku telah mati syahid, meninggalkan keluarga dan utang yang banyak. Kayaknya ini model-model orang sekarang ya, meninggalkan keluarga dan utang banyak nih. Tapi Jabir syahid, kalau keluarga sekarang belum tentu, mungkin tidak syahid tapi sangit. Naudzubillah ya. Maukah engkau aku beri kabar gembira tentang bagaimana Allah memperlakukan ayahmu? Tanya Nabi selanjutnya. Tentu saja ya Rasulullah, sahut Jabir. Nabi lantas menjabarkan gambar gembira tersebut kepada Jabir. Allah tidak mengajak bicara seorang pun kecuali dari balik tirai. Tetapi Allah menghidupkan ayahmu dan berbicara secara langsung dengan tanpa tirai. Jadi Allah langsung berbicara kepada Jabir. Ini di alam yang berbeda ya. Dia berfirman, wahai hambaku, jadi kata Allah, wahai hambaku, mintalah sesuatu kepadaku, pasti aku akan kabulkan permintaanmu. Kemudian ayahmu berkata, wahai Tuhan, hidupkanlah aku kembali agar aku dapat berperang lagi di jalanmu. Kemudian Allah berfirman, sungguh telah menjadi ketetapanku bahwa orang-orang yang telah wafat tidak akan aku kembalikan ke dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat ke-169 dan 170. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakangnya yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau orang syahid, orang yang soleh, ketika meninggal dunia itu bergembira, berbahagia karena dia melihat keluarganya, baik anaknya ataupun keturunannya atau keluarga yang lainnya dalam keadaan soleh-solehah tentunya. Kemudian hati Jabir pun menjadi lega ketika mendengar ayat-ayat tersebut. Jabir kemudian menikahi seorang janda yang lebih tua daripadanya dengan harapan istrinya bisa membantunya membesarkan adik-adik perempuan si janda tersebut. Ya. Namun ia masih memiliki kekhawatiran lantaran harus melunasi utang-utang ayahnya, apalagi para penagih utang terus-menerus datang ke rumah. Jadi debt collector itu ternyata dari dulu sudah ada ya, dan tidak memberinya waktu lagi. Sementara itu, ayahnya tidak meninggalkan kekayaan kecuali kebun kurma yang kecil yang akan menghasilkan hampir tidak cukup buahnya untuk memberi makan mereka. Jabir kemudian berpikir untuk kembali meminta bantuan Nabi sebab beliau tidak pernah menolak membantunya. Jabir pun menceritakan keluh kesahnya tersebut bahwa kebun kurma dan buahnya bahkan tidak akan bisa melunasi sebagian dari utang ayahnya. Jabir kemudian meminta Nabi untuk ikut bersamanya sehingga para penagih utang tidak akan kasar kepadanya. Nabi memenuhi permintaannya dan mengatakan akan segera datang pada waktu tengah hari. Nabi juga meminta Jabir bergegas menyortir kurma-kurmanya.
Jadi si debt collector ini disanggupi oleh Nabi datang lagi pada tengah hari. Nah, artinya mereka dimohon untuk tidak memarahi Jabir atau tidak memilih Jabir. Kemudian disebutkan di sini, pergilah atur kurmamu yang bermacam-macam itu, Ajwah sebagian, Azka, Zaid sebagian, dan beberapa lainnya. Beritahukanlah kepadaku jika selesai. Jadi si Jabir ini disuruh memilah-milah kurma dari kebunnya. Pada kejadian inilah Jabir menyaksikan hal luar biasa bahwa uh, uh, luar biasa dan keberkahan dari Nabi. Ketika para penagih utang datang saat Jabir tengah mencuci kurmanya, ia meminta mereka untuk Nabi. Ketika mereka mendengar nama Nabi disebutkan, mereka menahan diri untuk tidak berbicara kecuali seorang Yahudi yang menolak menunggu, bahkan sesat. Dia berkata, aku tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Bayar utangmu sekarang juga. Saat matahari mendekati puncaknya atau tengah hari, Nabi pun datang dengan tergesa-gesa dan keringat menetes dari dahinya. Nabi bertanya, maukah engkau menerima sebagian dari utang yang harus dibayarkan kepadamu sekarang dan menunda sisanya untuk tahun depan? Jadi artinya minta jatuh temponya diundur, tapi sekarang dibayar sebagian. Mereka menolak, jadi debt collector ini menolak, nama juga debt collector, pengen cepat dilunasi ya, dan memberikan alasan yang berbeda. Nabi kemudian berjalan di sekitar kurma yang bertumpuk dan memohon kepada Allah berkah. Beliau lantas meminta Jabir agar memanggil para penagih utang dan memintanya menakar kurma tersebut. Takarlah dan bayarlah kepada mereka yang berpiutang kepadamu, ya, kepada ayahmu. Jabir terus menakar kurmanya kepada para penagih utang hingga dia melunasi semua utang ayahnya. Ajaib, itulah berkah Rasulullah. Kemudian beliau melihat kurma dan mengelilinginya, kemudian kurma disuruh ditimbang dan disaksikan oleh penagih utang. Dan ternyata, Masya Allah, lunas utang dengan kurma yang ada tersebut. Padahal tadi awalnya kurmanya dianggap tidak akan cukup. Jabir sangat heran karena tumpukan kurma masih begitu tinggi, seolah-olah dia tidak mengambil apapun darinya. Sungguh suatu peristiwa menakjubkan di mana mukjizat Nabi Muhammad SAW membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Jabir. Tentunya atas izin Allah, bukan main sulap ya, apalagi main apa namanya kibul mengibul. Sekembalinya ke rumah, dia menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Jadi Jabir selesainya dengan Rasulullah dan utangnya lunas, dia menceritakan kepada istrinya, Allah telah melunasi utang ayahku. Aku akan sangat puas jika aku membayar semua utang dan tidak ada satu kurma pun yang tersisa untuk kami. Tetapi dengan rahmat Allah, kita masih memiliki sebagian besar hasil panen itu, kata Jabir. Jadi selesai melunasi utang, ternyata kurmanya itu masih banyak. Dan itu disampaikan kepada istrinya. Masya Allah, tabarakallah, ya demikianlah hebatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika membantu Jabir ini membayar hutang kepada debt collector. Tentunya bantuan Rasulullah adalah dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan munajatnya kepada Allah maka Allah kabulkan kurma yang tadinya sedikit, ketika ditimbang nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Ya, kira-kira kita bisa nggak mendapatkan keberkahan seperti keberkahan Jabir? Itulah pertanyaan yang harus ada dalam diri kita dan harus dijawab dengan satu kata. Ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Allah, kita yakin kepada Allah. Kalau kita punya keyakinan penuh kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Allah lah yang akan memberikan pertolongannya. Seperti halnya mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu selamat dari api yang panas menyala-nyala. Dengan izin Allah, api itu menjadi dingin, maka Jabir pun dengan kurma yang apa adanya, dengan didoakan oleh Rasulullah SAW, maka utangnya yang boleh jadi banyak itu kemudian lunas dengan kurma yang diberkahi. Nah, jadi tidak diberikan pinjaman lagi oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah meminta kepada Allah dan akhirnya kurma yang ditimbang itu mencukupi dari menutupi hal yang menjadi utangnya uh, Jabir bin Abdullah ini. Mudah-mudahan
kita mendapatkan berkah dan hikmah dari kisah hari ini menjelang saat-saat berbuka di hari ke-10 dari bulan Ramadan dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita hari ini saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita mendapat keberkahan. Satu kata untuk bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan dan nikmat Allah adalah selalu bersyukur. Syukur dengan dilandasi oleh keikhlasan, dilandasi oleh senantiasa menjalin silaturahim dengan sesama, senantiasa bersegera memohon ampun kepada Allah dan bersabar tatkala mendapatkan kesulitan. Insya Allah hal yang baik akan tetap baik dan kita rindukan untuk tetap dalam kebaikan. Kisah orang-orang yang spesial di balik turunnya Al-Quran dari surat Ali Imran. Ya, jadi tadi suratnya surat Ali Imran ayat 169 sampai ayat 170 yang disebutkan di sini. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur itu di jalan Allah itu adalah mati. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita sama-sama baca ya ayat ini. Kita buka Al-Qur'annya, surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran. Nah, dari mulai ayat ke 169 dan ayat ke 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Bacaan kita mudah-mudahan dari surat Ali Imran 169-170 ini yang baiknya diterima Allah dan yang salahnya diampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan kita sehingga kita menjadi orang yang layak mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat dari bacaan Al-Quran yang sudah kita baca. Kita akhiri dengan saya bacakan sekali lagi terjemah dan tafsir dari surat Ali Imran 169 dan 170. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap terhadap orang yang masih ditinggal di dunia atau di belakangnya, artinya keturunannya, yang kemudian nanti akan menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itulah puncak kepasrahan, dan tentu saja kepasrahan dalam bingkai syariah, kepasrahan yang disertai dengan keyakinan total bahwa Allah Maha menolong, Allah Maha memberikan solusi, dan solusi dari Allah jangan ditakar dengan otak pikiran kita karena kita tidak akan mampu untuk menakarnya. Mari kita sama-sama akhiri dengan berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Allahumma ya Allah ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami dari tim Sidik Amanah Tour dan Travel dari Bandung, Jawa Barat mengucapkan selamat menata diri untuk senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita tetap bahagia istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Qur'an, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan menyebarluaskan Al-Quran. Dan kita berbahagia istiqomah berjamaah untuk meraih rahmat dan ridho Allah dari manapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hidangan iftar di tempat masing-masing. Insya Allah penuh berkah. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar.